Ya Rabbi bil Mustafa dalil. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual, utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Kali ini saya akan mengulas mengenai demonstrasi menolak RUU HIP, dan video ini saya beri judul Bawa Agama ke Politik dan Tindakan Konyol. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum lanjut, mari terlebih dahulu kita tonton cuplikan video berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, beberapa waktu lalu kita diramaikan dengan berita-berita mengenai penolakan RUU HIP dan demo-demo menolak RUU HIP yang dianggap memberi peluang kepada PKI untuk bangkit dari kubur. Dalam demo tersebut dilakukan pembakaran bendera PKI dan bendera PDIP, menuntut Presiden Jokowi mundur, menuntut PDIP dibubarkan, dan lain sebagainya. Demo tersebut digerakkan oleh Persaudaraan Alumni 212 atau disingkat PA212, meski yang lebih cocok untuk disematkan kepada mereka adalah Gerombolan 212. Mengapa demikian? Karena selain tidak mendaftarkan perkumpulan mereka agar menjadi legal, juga karena dalam menyampaikan pendapat mereka itu memilih cara-cara radikal, demonstrasi tidak tertib, dan melanggar protokol kesehatan COVID-19 yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat banyak. Mereka yang berdemo tersebut kebanyakan adalah anggota FPI yang izin organisasinya kedaluarsa dan menjadi ilegal, berdemonstrasi menuntut PDIP yang notabene partai resmi pemerintah untuk dibubarkan, menuntut Presiden Jokowi mundur, padahal tujuan utamanya kan menghendaki RUU HIP dicabut atau dibatalkan. Itu kan lucu, menggelikan, dan parah. Kenapa parah? Pertama, mereka bertindak seperti gerombolan preman yang tak berpendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan. Orang-orang yang terdidik mestinya memilih jalan dialog baik-baik dengan DPR, khususnya dengan PDIP sebagai pencetus dikeluarkannya RUU HIP oleh DPR. Dialog untuk mencari kesepahaman, untuk mencari titik temu dan kesepakatan. Kedua, kalau menolak RUU HIP, kenapa sampai menuntut PDIP dibubarkan dan menuntut Presiden mundur dengan cara-cara inkonstitusional? Itu kan tindakan yang jelas-jelas salah alamat. Bukankah urusannya dengan DPR? Lagian Presiden kan sudah mengembalikan RUU HIP tersebut ke DPR dan memutuskan pembahasan RUU HIP ditunda. Tidak bisa langsung ditolak karena Presiden itu kan berdiri di tengah-tengah semua rakyat Indonesia. Tidak bisa hanya pro
ke salah satu golongan saja. Makanya perlu ada kesepahaman terlebih dahulu sebelum Presiden menentukan putusannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ada dua hal yang menyebabkan PA212 bertindak seperti gerombolan preman. Yang pertama, dan ini mendasar, adalah bahwa mereka itu tidak memahami ajaran agamanya. Agama itu tidak mengajarkan radikalisme, melainkan mengajarkan rahmat bagi semua, yaitu agama yang merangkul atau mengayomi semua pihak dan dalam semua hal. Yang kedua, bahwa dengan ketidakwaspadaan mereka itu, atau jika menggunakan kata kasar adalah bahwa dengan kedunguan mereka itu, maka ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk menggulingkan Jokowi dengan memunculkan isu kebangkitan PKI dan sebagainya. Karena dengan Jokowi berkuasa, pihak-pihak tersebut akan mati kutu. Sumber kekayaannya sebagai mafia telah digergaji oleh Jokowi, dan harta dari hasil korupsi dan atau hasil mafia diblokir oleh Jokowi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, poin saya dalam video ini adalah menyayangkan lemahnya sebagian besar rakyat Indonesia dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Padahal jelas-jelas dikatakan tadi bahwa agama itu adalah rahmat bagi semesta, yaitu agama yang merangkul atau mengayomi semua pihak dan dalam semua hal. Disiplin menyembah Tuhan dan rajin berdoa saja tidaklah cukup bagi pemeluk agama yang baik dan benar. Justru yang paling penting di dunia ini buat semua pemeluk agama itu adalah bertabiat baik atau berperilaku baik, yang buahnya nanti juga akan dipetik di akhirat setelah mati, masuk surga atau terlahir kembali di alam-alam bahagia yang ada. Berbuatlah baik yang bisa bermanfaat bagi kebaikan sesama. Bermanfaat bagi kebaikan sesama itu sudah barang tentu baik juga buat diri sendiri. Jika hal ini dapat diwujudkan, niscaya negeri ini akan kuat, aman, dan sejahtera. Beragama yang baik dan benar, beragama yang memberi rahmat bagi semesta, yang merangkul atau mengayomi semua pihak dalam semua hal. Jadi kita semua ini, para pemeluk agama, hendaknya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mampu selalu berperilaku baik, yang intinya adalah tidak serakah, tidak membenci, dan tidak dungu atau batinnya kotor. Secara logika, Tuhan yang Maha Segalanya itu tidak menginginkan disembah. Menyembah Tuhan itu dapat dikonotasikan sebagai berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Tuhan, yaitu bertekad untuk dapat selalu berbuat baik, bertabiat baik. Berbuat baik itu adalah doa. Untuk masalah doa, berdoa itu baik jika tujuannya untuk kebaikan sesama. Berdoa untuk kebaikan dan kesejahteraan buat sesama itu, efek baiknya akan kembali ke diri kita sendiri. Jika doanya memohon, maka hendaknya dilakukan upaya-upaya atau dilakukan proses-proses pencapaiannya terlebih dahulu agar doa tersebut terkabul. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, demikianlah tadi ulasan mengenai demonstrasi menolak RUU HIP. Jika Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari tidak setuju atau tidak sependapat dengan uraian ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Ini adalah merupakan pendapat pribadi yang bertujuan baik, yang dijamin oleh undang-undang. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih.
Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video saya yang lain. Wassalam.